kasih tahu kan kamu. Beda-beda. Kan beda-beda. Makanya gini loh, makanya aku kasih tahu kamu. Yang namanya diilhamkan Roh Kudus itu bukan kayak kamu mikirnya gini, Tuhan ngomong dari surga. Nabi, kitab Mazmur masukkan. Mazmur 1 sampai 150, yang 151 jangan dimasukkan. Nggak ada kayak Lalu seperti apa? Ya artinya setiap gereja ini punya inspirasi daripada Roh Kudus. Mereka mau pakai nggak mau pakai tidak masalah buat kita. Ngerti dari kamu? Mana kita bisa menjamin bahwa mereka itu benar-benar mendapatkan inspirasi itu dari Roh Kudus itu? Loh, karena kitab-kitabnya ini semua berasal dari tulisan para nabi. Maksudnya diurapi, Bu. Diurapi, Bu. Kalau kamu tanya, sebentar, kalau kamu tanya, mengapa Kristen Protestan tidak memasukkan Deuterokanonika? Apakah Deuterokanonika kitab yang penting? Yes, itu kitab sejarah penting. Tulisannya sangat penting. Tetapi Kristen Protestan dan Tanak Yahudi yang sekarang nggak memasukkan. Kenapa? Karena dari zaman ini kitab tadi ya, Tobit, Yudit dan sebagainya, ini malah ada tambahan nih, kebijaksanaan Salomo dan Sirak. Di kitab Katolik kita nggak pakai ini. Bukan gitu, Bu Sofi. Maksud saya, kenapa Bu Sofi bisa yakin 100% bahwa mereka itu memang benar-benar diambil Roh Kudus gitu, yang mengkanon ini? Mengandung nubuatan. Kamu mudah nggak? Mengandung nubuatannya digenapi. Kok mudeng-mudeng kamu itu? Contoh nih kenapa kitab Mazmur ini dimasukkan. Selain ini merupakan tulisan suci yang dikumpulkan oleh orang-orang Yahudi dan para nabi. Mereka mengumpulkan nih nyanyian Daud, nyanyian Yeremia, nyanyian Musa, nyanyian Bani Korah, nyanyian Bani Hedutun. Itu dikumpulin sama para nabi. Dikanon jadi satu. Selain itu, kitab Mazmur ini mengandung nubuatan. Mudeng, karena mereka percaya bahwa Tuhan berbicara melalui Daud, melalui Raja Daud. Makanya semua Mazmurnya Daud ini dikumpulkan sama para nabi. Ngerti? Kemudian Amsal, ini Salomo, sebentar. Salomo ini bukan cuma nulis Amsal yang kita pakai sekarang 30 pasal. Salomo itu menggubah 3.000 Amsal. Lah sisanya kemana Bu Sofi? Nggak dimasukkan sama para nabi, disorter sama mereka. Salomo itu menulis 3.000 Amsal. Di kita cuma ada 30. Mudeng. Oke. Mudeng kamu. Oke, thank you ya Bu Sofi. Lain waktu nanti saya bisa tanya ini lagi. Saya ini ada Aku belum selesai. Saya harus ada kerjaan juga, makanya dari tadi saya buru-buru kejar jawaban tadi itu ya, karena terbatas waktu juga. Oke, thank you ya semuanya. Nanti saya sini lagi. Ya, Yuki ya. Mantap, Yuki. Ya, halo, selamat pagi Bu Atul. Mohon maaf nih saya baru gabung di sini, boleh sedikit berkomentar? Ya, mau tanya apa, Pak? Ya, tadi itu sedikit saya jadi tahu nih ada perbedaan yang begitu banyak antar denom ya di dalam kekristenan. Bukan denom, otoritas gerejanya masing-masing. Memang berbeda, Oke. Pak. Kami tidak pernah mengatakan ada kitab turun dari surga. Oh iya. Yang mengatakan kitab turun dari surga kan Anda. Oh enggak juga sih. Loh ya, saya bisa buktikan kitab Anda turun dari ya, surga. bentar. Ini dulu Ibu. Jadi tadi dikatakan bahwa semuanya itu diilhami oleh Roh Kudus, benar ya Bu? Yes, semuanya diilhami Roh Kudus. Terus mengapa Roh Kudus itu memberikan pengajaran yang berbeda-beda, Bu? Ataukah tidak ada pengajaran yang berbeda? Tidak ada pengajaran yang berbeda-beda. Bagi kami perbedaan, sebentar. Bagi kami yang namanya perbedaan itu biasa, Pak. Kalau bagi Anda kan tidak, harus disatukan. Makanya Quran Anda harus dibakar. Kalau bagi kami, contoh ya, Anda kan percaya Muhammad Jibril ketika menurunkan Quran itu dalam 7 ahruf atau 7 dialek. Kemudian karena sesuai dengan emosi manusianya si Utsman bin Affan, dia mengatakan nanti kalau terjadi perbedaan nanti bakal pecah-pecah. Dia Utsman bin Affan tanpa otoritas Allah Subhanahu wa taala, Jibril dan Muhammad membakar semua Quran lainnya dan penyatukannya di dalam satu mushaf namanya Mushaf Utsmani. Itu tidak pernah kami lakukan. Dengar ya? Sebelum ke situ pertanyaan saya sebenarnya kenapa ada yang lebih banyak? Karena bagi kami perbedaan itu wajar. Bagi kami tidak pernah, Pak, kami berusaha membakar denominasi lain karena perbedaan. Bagi kami manusia itu merupakan rekan sekerja Allah. Jadi manusia itu dilibatkan Allah di dalam segala hal. Bagi kami tidak masalah. Kalau Anda kan tidak. Itu kan sumbernya satu. Iya, maka itu. Pertanyaan saya, Anda pun sumbernya satu.
Anda menyatakan ya, Muhammad berkata Jibril menurunkan dalam 7 dialek. Kemana saja tuh yang 7 dialek kok dibakar sama Utsman? Iya, kita belum lari ke sana, Bu. Nanti dulu. Belum lari ke sana karena kamu nggak berani lari ke sana. Oh, enggak. Ya kita iya. dulu lah. Bagi kami, Pak, saya sudah katakan, bagi sumbernya orang satu, Kristen, tapi hasilnya kok beda-beda. Ini belum lagi kita ngomongin denom loh. Siapa itu Yesus? Itu beda. Oh, saya akan buka semua. Tenang aja. Itu pilihan buku aja. Itu pilihan buku, mana yang mau dia pakai. Iya, bagi kami nggak masalah, Pak. Kalau pilihan buku itu sesuai nafsu manusia, pasti akan beda-beda. Tapi kalau bukan sesuai nafsu manusia. Tiap otoritas. Setiap buku itu punya nilai moral sendiri, Pak. Betul. Kenapa dipilihnya beda padahal itu masing-masing setiap orang katanya diilhami oleh satu sumber yang sama. Lah, kalau sumbernya apakah memberikan pengajaran yang berbeda atau seperti apa? Ataukah Roh Kudusnya itu beda-beda atau gimana? Ini yang jadi nggak ngerti saya sebagai Muslim. Ya karena sebagai Muslim Anda tidak kenal Roh Kudus. Loh iya, makanya Roh Kudus ini memberikan pengajaran yang berbeda-beda ataukah Roh Kudusnya beda-beda? Ini aja dulu. Roh Kudus tetap satu, Pak. Nah, ya. Terus kenapa pengajarannya beda-beda? Tuhan membiarkan itu. Tuhan emang nggak senang persamaan. Kamu tahu nggak Tuhan itu memecah bahasa manusia di Menara Babel? Kalau kamu kan nggak mencoba menyatukan manusia dalam bahasa Arab. Iya, terus? Ini artinya kamu nggak kenal Tuhan. Ini belum ngomongin pengajaran di tiap-tiap denom Kristen loh ya. Ini nggak masalah. Nggak masalah. Bagi kami nggak masalah. Yang masalah itu Bapak, sebentar. Bapak itu tidak kenal siapa itu Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak pengen namanya seragam. Ngerti Anda? Makanya Tuhan di Menara Babel itu memecah bahasa manusia menjadi 70. Kalau Anda kan enggak. Anda ingin menyatukan seluruh dunia dalam bahasa Arab. Anda hanya boleh sholat dan berbicara kepada Allah dalam bahasa Arab. Lah nek kami enggak. Makanya kalau Anda tanya, Bu Sofiatul, otoritas siapa Alkitab diterjemahkan dalam berbagai manusia? Otoritas gereja. Ya, saya sudah jawab. Otoritas gereja, otoritas manusia yang menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa. Enggak kayak kamu. Ini Anda enggak disatukan dalam bahasa Arab. Dasarnya mana bahwa Tuhan itu menghendaki perbedaan sehingga muncul berbagai macam denominasi di dalam kekristenan. Memang Tuhan tidak pernah mengatakan kamu harus satu bahasa. Tidak ada ayatnya. Tuhan tidak pernah mengatakan, saya kasih tahu kamu Muslim, saya kasih tahu kamu ya, Dul. Tuhan itu tidak pernah mengatakan, nih ya di kanon jadi satu kitab ya, kitab Taurat, nanti kitab Yesua, nanti kitab Hakim-Hakim. Tuhan tidak pernah ngomong. Dia memberikan otoritas itu kepada para nabinya. Tidak pernah ada Tuhan mengatakan, ini nanti kitab Tobit nggak usah dimasukkan ya, kitab Makabe nggak usah. Tidak ada Tuhan ngomong gitu. Terus gimana? Tadi katanya semuanya diilhami Tuhan, tapi kok hasilnya beda? Tuhannya beda gimana ini? Loh, Tuhan memang menghendaki perbedaan. Itu dasarnya mana? Anda ngomong Tuhannya menghendaki perbedaan ini loh, dasarnya Tuhan memecah bahasa di Menara Babel menjadi 70 bahasa. Tuhan tidak pengen ada satu bahasa. Kejadian 11. Ayatnya mana? Kita tuh berdasarkan dalil kalau diskusi. Apalagi kamu hancur lebur Quran. Anda tuh kalau membaca ada yang tersirat dan tersurat nggak sih Pak? Ngerti nggak sih yang tersirat? Ya silakan ditunjukkan gitu loh. Jadi kan tadi udah diceritakan Menara Babel itu ada ceritanya di kitab Kejadian Pak. Saya baru mengikuti ini, saya baru masuk, jadi nggak lihat semua. Masalah mau dari kemarin. Bagi kami, sebentar ya, Tuhan itu tidak pernah meminta seluruh dunia ini seragam. Tidak pernah. Tuhan tidak, sebentar. Tuhan nggak pernah menyatakan ini kitab harus dalam bahasa Ibrani. Makanya pada abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 280, orang Yahudi itu menerjemahkan kitab Ibrani Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Otoritas siapa? Loh, otoritasnya orang Yahudi sendiri. Karena memang Tuhan tidak pernah mengatakan ini kitab harus dalam bahasa Ibrani. Tidak ada. Jadi bagi kami Pak, manusia itu mempunyai peran yang besar karena manusia itu rekan sekerjanya Allah. Bukan kalian harus didikte ini masuk sini orang kuwi kayak kalian itu. Hayalan tok itu.
Ya, apalagi hayalan kalian Tuhan itu menulis kitab sapi betina, kitab lebah, kitab sapi betina, kitab semut, kitab gajah, gini loh. Bagi kami Pak, tidak ada yang namanya Tuhan itu menulis kitab. Kalau Anda kan tidak. Kalau Anda kan Tuhan Anda nulis kitab. Tuhan Anda itu menulis kitab sapi betina, kitab lebah, kitab semut, kitab gajah, kitab kuda. Ayo, mau apa? Kitab laba-laba. Berarti ini Anda mengasumsikan bahwa karena Tuhan memberikan banyak bahasa, artinya pengajarannya juga nanti beda-beda gitu, Bu. Tidak ada pengajarannya beda-beda. Tidak ada pengajarannya beda-beda. Siapa Yesus aja berbeda tiap-tiap. Tidak ada yang berbeda. Yesus pasti Tuhan dan Allah. Di luar Tuhan dan Allah itu tidak. Itu salah asumsi. Yesus itu Abdullah loh, Bu. Oh tidak, beda. Kalau nabimu itu terlahir dari air mani hina. Ya, saya kasih tahu nih nabimu nih. Nabimu itu namanya Katem. Ya, saya buka ya, nabimu terlahir dari air mani hina. Buka dulu dong bahwa Yesus itu adalah Abdullah. Buka dong. Oh, saya buka dulu. Nabimu itu adalah terlahir dari air mani hina. Ini sebentar. Ini Anda harus jelaskan sama saya. Iyalah, makanya cabul. Ya, makanya cabul. Kamu jangan tanya terus, sekarang kamu jawab. Kenapa nabimu lahir dari air mani hina? Gantian saya dong nanya. Kamu jawab dulu kenapa nabimu yang adalah Abdullah itu lahir dari air mani hina? Loh, setiap manusia memang lahir dari air mani yang hina. Iya, katanya nabimu. Jadi nabimu itu tidak mulia, hina. Loh, mulia apa tidaknya emang ditentukan oleh air maninya? Iya dong. Kalau Yesus dari mana Anda mengasumsikan itu dari karena mana? Karena Yesus kami tidak dilahirkan dari air mani hina seperti nabimu. Yesus kami itu adalah gimana dengan Adam? Adam tidak pernah lahir, goblok. Saya tanya, Adam pernah lahir enggak? Loh, ini loh, kamu baca enggak? Ini loh. Anda nggak perlu pakai bahasa kehidupan gitu dong. Jul, sebentar ya. Surat Az-Sajdah ayat 7 dan 8. Sebentar teman-teman, sorry. Kalau kalian mau ngomong, kalian yang ngomong. Silakan, Anda ngomong. Saya ngomong sekarang. Bukan. Teman-teman ini loh, kalau Anda mau ngomong silakan ngomong dulu. Jangan double talk dengan saya. Silakan, saya kasih waktu. Kalau Anda mau ngomong. Saya balik nanya boleh. Anda itu baca nggak surat Az-Sajdah ayat 7 dan 8, Dul? Ya, Dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Adam itu tidak dilahirkan, goblok. Adam itu diciptakan dari tanah. Keturunannya itu dari air mani hina. Yang saya tanya, siapa ya yang double talk dengan saya ya? Siapa yang nidih omongan saya ini ya? Kalau Anda mau ngomong